Semoga video ini nyampe di teman-teman yang saat ini lagi berada dalam titik terendah kehidupan kalian. Kamu tahu kamu harus berubah, tapi kamu nggak tahu harus mulai dari mana dan harus ngapain. Pada saat momen itu terjadi dan masalah itu menghantam aku, yang aku lakukan simply aku membiarkan diriku berada dalam emosi itu. Aku biarin diriku sedih-sedih dulu, meratapi emosinya, baru kalau misalnya aku udah agak tenang, aku mulai menata kehidupanku. Tapi pada saat itu aku juga bingung mau mulainya dari mana. Dan aku terus-terusan ngerasa, aduh kok rasanya kehidupanku bakal kosong banget ya, kayak udah nggak ada rumah lagi, sangat-sangat sebatang kara, dan nggak tahu tujuan hidup tuh mau kemana. Dan ada satu hal yang betul-betul membuat aku ngerasa jauh lebih bersemangat ngejalanin kehidupanku di saat semuanya tuh lagi dalam titik terbawah, yaitu untuk hidup dalam visinya Tuhan. I know ini mungkin kedengarannya klise banget, dan pada saat aku ngedengerin itu pertama kali, aku juga ngerasa kayak, aduh religius banget, diriku ini kan banyak dosa, dan aku ngerasa aku belum siap untuk berada dalam jalur yang sereligius itu. Tapi entah kenapa itu memberikan aku sebuah gambaran besar, dan akhirnya aku tuh bisa lebih semangat lagi. Aku tiba-tiba menemukan tujuan di mana aku ini ingin jadi orang baik, supaya lebih banyak orang yang percaya bahwa good people exist, dan disitu pula menjadi bukti bahwa Tuhan yang baik itu juga ada melalui kebaikan yang kita lakukan. Itu ngebantu aku banget untuk lebih menerima dan berdamai sama keadaan, sehingga pada akhirnya aku bisa melihat, mungkin di tahun ini bukanlah tahun dimana aku bisa mencapai banyak hal, tetapi tahun dimana aku berhasil belajar banyak hal, mulai dari kesabaran, keikhlasan, dan terus berpengharapan sama Tuhan sendiri. Dan aku selalu percaya sih, nggak mungkin Tuhan bawa aku sejauh ini hanya untuk gagal dan nggak jadi apa-apa. Lagian kalau misalnya kita selalu berpikir tentang kesulitan, semua orang itu juga sulit di dunia ini. Jadi mau gimana pun ya kita harus dewasakan diri untuk ngadepin hal itu. Memaafkan kesalahan diri kita sendiri, memaafkan kesalahan orang lain, menerima dan berdamai sama keadaan. Dengan sebuah harapan bahwa hal ini bisa membuat kita lebih maju lagi, dan ketika kita bisa akhirnya menerima pelajaran ini, justru kita makin kaya karena kita bisa semakin introspeksi ke depannya. Ketika mau memulai sesuatu lebih hati-hati, juga kita bisa lebih waspada. Yang terpenting jangan sampai masalah kamu mengubah hatimu sendiri menjadi pahit. Karena kalau misalnya kamu udah bisa berdamai sama keadaan kamu, buktiin omongan aku hari ini, dimana aku bisa bilang momen ini itu adalah momen dimana Tuhan tuh mau nunjukin ke kamu bahwa yang perlu kamu lakukan itu hanya duduk, menyerap pelajarannya, siap untuk menghadapinya, dan gak lupa untuk bersandar dan biarkan Tuhan yang berperang buat kamu, supaya kamu bisa paham bahwa sebesar apapun masalahmu, Tuhanmu tuh jauh lebih besar. Gak tau kenapa, bahkan di momen terendahku saat ini, aku punya sebuah keyakinan bahwa ini juga akan berlalu pada akhirnya, karena aku tahu God will take care of me, and God will take care everything for the rest of my life, dan aku gak akan pernah sendirian. Kalau misalnya kalian sadar, Tuhan tuh gak pernah bilang bahwa kita tuh gak akan pernah kena masalah dan gak akan pernah kena sebuah pertarungan. Kita akan mengalami hal itu pada suatu masa. Tuhan bukanlah Tuhan yang memberikan kamu sebuah piring penuh emas, melainkan Dia yang selalu bilang, bahkan ketika pun masalah itu ada, I will be there with you, I will be there to support you, I will be there whenever you need me. Jangan-jangan saat ini adalah momen dimana Tuhan tuh mau ngingetin kamu, ayo tenangin diri dulu, berdamai dulu sama keadaan, pelajari pelajaran yang sudah diberikan, karena saat ini aku belum selesai sama kamu, ayo kita terus berjalan ke depan. Ada sebuah firman Tuhan yang mengatakan dalam kitab Yohanes, di mana Tuhan berfirman kalau misalnya kita itu harus melakukan lebih daripada apa yang jadi pelayanan Tuhan selama 3,5 tahun di dunia ini. Dan itu kayak bener-bener mengubah pandangan aku soal yang sebelumnya aku ngerasa hidupku ini udah clueless, gak ada tujuan, sebatang kara, dan ya udah aku nyerah aja, kalaupun besok aku nggak ada, aku kayak okay, I have nothing to lose, toh aku udah kehilangan semuanya. Tapi ketika aku mendapatkan firman itu, aku sangat-sangat sadar bahwa ternyata aku masih ada di dunia ini untuk memberikan impact yang lebih besar lagi, bersuka cita setiap harinya, dan mengabarkan kabar baik yang Tuhan berikan dalam kehidupanku. Siapa tahu itu bisa mengubah kehidupan orang lain sebanyak yang aku mampu. Percaya deh, kalau misalnya dalam titik terendahmu kamu tetap positive thinking sama Tuhan, kamu tetap punya hati yang murni dan gak mengizinkan hatimu menjadi pahit, lama-lama bukti bahwa hal-hal positif yang selama ini kamu inginkan tuh akan mulai muncul, seolah berkata bahwa kamu tuh masih harus berada dan bertahan di dunia ini untuk membuat impact, karena Tuhan belum selesai sama kamu, dan Tuhan masih ingin memakai ceritamu sebagai kesaksian bahwa Tuhan itu baik dan selamanya akan selalu baik. Meskipun aku gak sempurna, meskipun masih banyak salahku, meskipun aku gak terus-terusan rajin dalam berdoa pun, aku masih dibangunkan untuk bersuka cita dan juga untuk menjadi sebuah bukti bahwa God is working in everyone's life. Lewat dari apa yang kukatakan dan dari apa yang kubagikan. Aku percaya video ini bukan kebetulan nyampe di kamu. Kalau kamu benar-benar udah gak punya tujuan hidup lagi, pakai hidupmu dengan tujuan Tuhan, yaitu apa? Untuk menyebarkan lebih banyak kebaikan dan kasih di dunia.
dunia ini. My name is Aya, dan aku lagi mulai gerakan 1% up level each day, supaya setidaknya kita 1% lebih baik daripada kemarin. Kalau kamu mau ikut sama gerakan ini, jangan lupa follow aku di TikTok ataupun di IG, dan subscribe di YouTube aku. And let's create more meaningful life together.